Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Pada video kali ini kita akan belajar mencari FPB dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara persekutuan. Kemudian yang kedua dengan cara bayangan. Pernah dengar dengan cara bayangan? Oke, yang pertama kita mencari FPB dengan cara persekutuan. Untuk bisa mencari dengan cara persekutuan, maka kita harus pahami dulu ini istilah FPB. F, faktor. Jadi kita harus bisa menentukan terlebih dahulu faktor dari bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya. Kemudian yang kedua, P, persekutuan. Apa itu persekutuan? Yaitu bilangan-bilangan faktor yang sama. Kemudian B, terbesar. Yaitu bilangan faktor yang sama tapi yang paling besar gitu ya. Nah, kita coba untuk contoh soal. Perhatikan. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20. Pertama, kita harus mencari dulu faktornya dari 16 dan 20 ya. Faktor 16 dan faktor 20. Dicari faktornya dulu. Oke, kita akan cari faktor dari 16. Bilangan-bilangan apa saja? Bilangan-bilangan berapa saja yang bisa dikalikan menjadi 16? 1 dan 16. Betul ya? 1 dikali 16 kan 16. Kemudian bilangan berapa lagi? 2 dan 8. 2 kali 8 16. Kemudian ada lagi 4 dan 4. Nah, itu adalah faktor-faktor dari 16. Jadi faktor dari 16 berapa saja? Yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 4. Ya, di sini ada bilangan 4-nya 2, kita ambil salah satu saja. Kemudian 8 dan satu lagi 16. Itu adalah faktor dari 16. Jadi kita tulis saja faktor dari 16 adalah 1, 2, 4 dan 8 dan 16 ya. Kemudian yang selanjutnya kita cari faktor dari 20. Faktor dari 20 itu bilangan berapa saja? Jika dikali ya, kedua bilangan ini jika dikali hasilnya adalah 20. Yang pertama 1 dan 20. 1 kali 20, 20 ya kan? Kemudian ada lagi 2 dan 10. 2 kali 10 kan 20. Jadi 2 dan 10 adalah faktor dari 20. Lalu 4 dan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, sudah ketemu faktor dari 20 berapa saja? Yang pertama 1, kemudian 2, lalu 4, 5, kemudian 10 dan 20. Itulah faktor dari 20. Faktor 20 sama dengan 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Setelah mencari faktor 16 dan 20, maka selanjutnya adalah kita cari persekutuannya. Persekutuan ini adalah bilangan-bilangan yang sama ya. Dari faktor 16 dan 20, bilangan yang sama itu yang mana saja? Coba kita cari bersama-sama. Ada berapa saja? Ada bilangan 1 ya, sama itu, ada dua-duanya ada 1. Kemudian 2 ya, ada bilangan yang sama, 2. 4 juga ada sama ya, itu berarti persekutuannya ya. Nah, sudah nggak ada lagi. Jadi persekutuannya adalah 1, 2 dan 4. Kemudian selanjutnya dari bilangan 1, 2 dan 4, mana persekutuan yang terbesar? Bilangan yang paling besar itu mana? 4 ya. Iya. Bilangan yang terbesarnya adalah 4. Jadi sudah bisa kita ketahui bahwa FPB-nya adalah 4. Mudah ya? Coba kita contoh soal lagi nih. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Tentukan FPB dari 12 dan 18.
caranya dengan persekutuan, tapi modelnya berbeda dengan yang tadi. Coba kita cek bersama-sama ya, bagaimana caranya. Langsung saja, caranya adalah seperti ini. Perhatikan. Faktor dari 12 kita cari ya. Ada berapa saja? Dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 12. 1 dan 12. Oke, bisa ya. Kemudian ada lagi 2 dan 6. Ya, 2 kali 6, 12. Ada lagi? Ada. Berapa? 3 dan 4. Nah, itu adalah faktor-faktor dari 12 ya. Kemudian selanjutnya, kita cari faktor dari 18. Ada berapa saja faktor dari 18? Jika kedua bilangan ini dikalikan hasilnya adalah 18. Tentunya 1 dan 18. Kemudian ada lagi berapa? 2 bisa? Bisa. 2 dan 9. Lalu ada lagi 3 bisa? Dikali berapa 3? Kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Sudah? Nah, itu adalah faktor dari 18. Kemudian dari faktor-faktor ini kita cari persekutuannya yang sama. 1 ada, kemudian 2 ada 2. Kemudian ada lagi 3 ya. Kemudian ada lagi yang sama ada 6. Nah, ini adalah persekutuannya. Ada 1, 2, 3 dan 6. Kita tulis persekutuannya adalah 1, 2, 3 dan 6. Dari sini kita sudah bisa menentukan mana bilangan persekutuan yang paling besar. Itulah FPB-nya, yaitu 6. Jadi FPB-nya adalah 6. FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Mudah ya? Nah, kita akan mencoba contoh lagi nih. Ini agak berbeda lagi. Coba perhatikan. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 25, 30, dan 45. Nah, ini ada 3 bilangan yang harus dicari FPB-nya. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan cara persekutuan. Caranya sama tapi modelnya agak berbeda nih. Perhatikan ya. Pertama kita cari dulu faktor dari 25. Ya, faktor dari 25 itu berapa saja? 1, kemudian 5, kemudian 25. Langsung begitu caranya ya. Kemudian kita cari faktor dari 30. Itu berapa saja? 1, 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 10 bisa ya. Kemudian 15 juga bisa ya. Dan terakhir 30. Itu adalah faktor dari 30. Selanjutnya kita cari faktor dari 45. Faktor dari 45 itu berapa saja? 1, kemudian 5 bisa ya. 9 bisa. Kemudian 45. Itu adalah faktor dari 45. Nah, sekarang selanjutnya kita cari persekutuannya atau bilangan-bilangan yang sama dari faktor-faktor itu berapa saja? 1 ya, ada. Ada lagi? Ada ya? Berapa? 5. Oke. Kemudian ada lagi? Sudah, sepertinya enggak ada lagi. Nah, dari persekutuan ini kita bisa menentukan mana yang terbesar, itulah FPB-nya ya. Jadi kita perhatikan itu ada 1, 5 ya. 1 dan 5 besar mana? Oke, 5. Selanjutnya ini kita akan mencari FPB dengan cara bayangan. Jadi dengan dibayang-bayang saja kita sudah bisa menentukan FPB-nya. Karena kita sudah bisa menentukan faktor-faktornya. Jadi dengan bayangan dikira-kira, dibayang-bayang, kita akan coba misalnya tentukan faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 10 ini coba ya. Coba ini contohnya adalah tentukan FPB dari 8 dan 10. Kita bayangin, kita cari bilangan berapa saja yang bisa sama-sama untuk bisa membagi 8 dan 10.
Yang pertama 1, bisa ya? Bisa. Kemudian 2, apakah bisa? Bisa. Ada lagi? Tidak ya. Jadi yang bisa sama-sama untuk bisa membagi bilangan 8 dan 10. Nah, ketemu 2. Jadi FPB-nya adalah 2. FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Begitu. Kemudian contoh lagi nih, tentukan FPB dari 30 dan 40 dengan cara bayangan. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa untuk membagi 30 dan 40. Bilangan berapa saja? Tentunya 1. Ya, 1 ini bisa untuk membagi 30 dan 40. Kemudian bilangan yang sama-sama bisa membagi berapa? 2. Bisa ya, 2? Oke, ada lagi bilangan yang sama-sama bisa untuk membagi 30 dan 40? Bisa, 5. Ada lagi? 10. Ya, 10. Jadi yang paling besar di sini adalah 10. Berarti FPB-nya adalah 10. Kemudian kita contoh lagi ya. Coba kita contoh satu lagi. Contoh dengan cara bayangan. Tentukan FPB dari 50 dan 100. Ya, coba kita bayangin bilangan yang bisa untuk membagi 50 dan 100 adalah 50 ya. Tuh. Jadi FPB-nya adalah 50. Itu dengan cara bayangan. Kita bisa mencari FPB dengan cara bayangan yang sama-sama bisa untuk membagi kedua bilangan tersebut itu berapa dan yang paling besar berapa. Itulah FPB-nya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini jika bermanfaat dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.